Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Rizanti. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Nah, judul makalah saya yaitu adalah Implementasi dan Strategi Pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 3 di SDN 03 Pontianak Selatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan dari hasil makalah saya, yaitu saya mengambil poin-poinnya saja. Nah, di sini ada tujuan dari makalah saya, yaitu yang pertama ada memahami implementasi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3, yang kedua mengevaluasi strategi pembelajaran yang digunakan, dan yang ketiga mengidentifikasi dampak, kendala, dan solusi dalam pembelajaran. Nah, pembahasan yang pertama itu ada implementasi pembelajaran di SDN 03 Pontianak Selatan. Nah, guru memberikan rancangan sesuai kurikulum, yaitu mengacu pada kompetensi dasar dan juga inti. Nah, metode pembelajaran yang digunakan oleh guru SDN 03 Pontianak Selatan ini juga menggunakan metode ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga berbasis proyek. Nah, media pembelajaran yang digunakan oleh guru juga ada media buku teks, gambar, video edukasi, dan juga sebuah permainan. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru SDN 03 Pontianak Selatan ini ada 3. Yang pertama itu pengenalan materi, yaitu apresiasi untuk membangun pengetahuan awal peserta didik. Nah, yang kedua itu ada tahapan penyampaian. Nah, tahapan penyampaian ini yaitu menggunakan materi yang disampaikan secara bertahap dan juga melibatkan peserta didik agar secara aktif. Nah, yang ketiga ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran ini menggunakan tes tertulis, tugas individu, dan juga proyek berbasis kemampuan berbicara, membaca, mendengarkan, dan juga menulis peserta didik. Nah, pembahasan selanjutnya itu ada strategi pembelajaran. Guru SDN 03 Pontianak Selatan ini menggunakan strategi-strategi yang efektif. Nah, yang pertama itu ada strategi pembelajaran aktif, yang mana diskusi kelompok, presentasi, dan juga permainan edukasi. Yang kedua juga ada strategi berbasis proyek, yaitu membuat cerita pendek dan puisi. Nah, yang ketiga ada strategi visual dan juga audio, yaitu menggunakan gambar, video, dan juga lagu. Strategi yang keempat itu ada strategi diferensiasi, yaitu penyesuaian tugas sesuai kemampuan peserta didik. Nah, strategi-strategi ini yang digunakan oleh guru SDN 03 Pontianak ini agar membantu peserta didik lebih aktif, kreatif, dan juga inovatif. Dan selanjutnya itu ada dampak strategi pembelajaran. Nah, dampak dari implementasi dan strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru SDN 03 Pontianak ini di kelas 3 yaitu memberikan dampak yang lumayan positif, yaitu yang pertama ada meningkatkan motivasi peserta didik. Nah, peserta didik ini lebih antusias dan terinovasi dalam suatu pembelajaran. Nah, yang kedua itu ada pengembangan keterampilan peserta didik, yang mana membuat peserta didik itu lebih berpikir kritis, kreatif, dan juga aktif. Nah, yang ketiga ada interaksi sosial, yang mana guru memberikan pembelajaran seperti kolaborasi dan kerjasama dalam kelompok agar peserta didik lebih dapat menimbulkan sosialisasinya terhadap teman-temannya atau kelompok. Nah, yang keempat ada keterampilan bahasa, di mana guru memberikan strategi pembelajaran ini dampaknya sangat positif,
bisa meningkatkan kemampuan bicara peserta didik, membaca, menulis, dan juga mendengarkan sebuah pembelajaran. Nah, adapun juga pembahasan selanjutnya yaitu kendala dan solusi guru dalam memberikan implementasi di kelas 3 ini. Nah, kendalanya itu yang pertama ada perbedaan kemampuan peserta didik, di mana tentunya peserta didik mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang cepat nangkap dalam suatu pembelajaran, cepat paham, dan juga ada yang lambat dalam suatu pemahaman pembelajaran. Nah, yang kedua juga ada keterbatasan fasilitas sekolah, misalnya seperti proyektor. Nah, yang ketiga juga waktu pembelajaran yang terbatas untuk memperhatikan setiap peserta didik. Nah, ada juga solusi yang digunakan oleh guru saat melaksanakan pembelajaran, yaitu pengembangan kompetensi guru, yang dimana mengikuti pelatihan media pembelajaran dan juga kolaborasi antar guru. Nah, yang kedua itu ada pendekatan terhadap peserta didik, di mana guru melakukan pendekatan yang lebih inklusif dan juga tugas tambahan. Memanfaatkan media sederhana secara kreatif. Nah, yang ketiga itu ada efisiensi waktu. Guru memberikan prioritas yang lebih sulit, materi yang lebih sulit, dan juga refleksi dan evaluasi media pembelajaran. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya dari hasil pembahasan yang telah saya bahas tadi, yaitu poin-poin yang saya ambil dari makalah yang saya buat, yaitu adalah implementasi dan strategi pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah SDN 03 Pontianak Selatan kelas 3 telah memberikan dampak yang sangat positif pada perkembangan dalam kemampuan peserta didik. Strategi guru yang bervariasi dan kreatif dapat menciptakan suasana belajar yang menarik, mendukung, dan efektif untuk menghasilkan pembelajaran. Walaupun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh guru, namun mampu diatasi dengan solusi yang inovatif dan juga tepat. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari hasil presentasi saya pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.